Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Saudara-saudara sekalian mahasiswa baik di S1, S2 maupun S3, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu tutorial bagaimana cara agar kita bisa membuat makalah dengan cepat, berkualitas tinggi, dan tidak terlalu sulit. Yang pertama yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan satu tugas untuk membuat makalah, maka tugas yang pertama adalah kita perlu untuk mengumpulkan literatur yang terkait dengan itu. Sebagaimana yang sudah saya buatkan tutorialnya, ada banyak cara untuk mengumpulkan literatur yang terkait. Salah satunya misalkan kita menggunakan DUAJ, kita menggunakan Garuda Ristek Dikti, atau menggunakan Book.SC dan seterusnya kan itu. Caranya gimana? Yang pertama, ya laptop kita harus terkoneksi internet seperti ini. Langsung kita masuk ke Google Browser. Saya menggunakan Google Chrome. Ini nanti saya contohkan sebagian saja. Misalkan kita menggunakan DUAJ aja ya. DUAJ. Ini kita klik di sini. Katakanlah kita mendapatkan tugas mata kuliah hadis, satu contoh. Jadi hadis. Oke, kita proses. Ada 1233 ya terkait dengan hadis itu. Katakanlah kita akan mengambil sebagian di antaranya, misalkan ini. Kita klik ini saja. Jadi seluruh referensi yang kita butuhkan itu semestinya bisa di-download lebih dahulu dan nanti dikelola pakai Zotero atau Mendeley. Nanti pada kesempatan ini saya akan contohkan pakai Zotero. Ini selanjutnya kita klik ini PDF ini. Terus kita klik ini download this PDF file. Ini proses untuk mendownload. Ini sudah selesai. Ini adalah artikelnya yang kita butuhkan. Oke, namanya kita ganti nanti 170 ini ya. Nanti namanya kita ganti biar gampang untuk judulnya ada kritik otoritas pemahaman hadis menuju oke gitu, Islam berkemajuan. Ini 170 anunya. Nanti kita ganti ya. 170. Ini nih. Kayaknya. Oke, kita buka dulu, kita lihat. Iya, betul ini. Oke, namanya kita ganti. Tadi sudah kita kopikan itu. Setelah ini kita bisa masukkan ke Zotero. Jadi ini Zotero kita buka lebih dahulu. Setelah kita buka, kita bisa membuat folder di sini ya. Ini saya contohnya sudah saya buat folder di sini. Ini terkait dengan misalkan kita membuat makalah untuk ulumul hadis ya. Nah, akhirnya tadi kita copy ke sini. Cara ngopinya seperti apa? Ini ditarik aja seperti ini. Kita tarik ini. Tarik ke sini aja. Nah, ini. Setelah ini kita pastikan ini. Ini. Jadi metadatanya harus terbaca seperti ini kan itu. Nanti kalau tidak terbaca seperti ini harus kita bikinkan metadata. Begitu seluruh referensi sudah terkumpul seperti itu, kita perlu membaca artikel-artikel itu dalam rangka untuk kita replikasi ketika kita membuat makalah kan itu. Dan setelah itu nanti kita buka file makalah. Nah, ini di sini sudah saya buatkan template-nya. Nanti saudara tinggal
mendownload template itu, dan di situ sudah ada penjelasannya. Isinya kalau pendahuluan itu apa, kepaparan data dan pembahasan isinya apa, terus penutup isinya apa, spasinya seperti apa, terus terkait dengan font-fontnya seperti apa sudah kita buatkan. Jadi seperti ini kalau saudara perhatikan dari atas itu bahwa judul itu menggunakan size fontnya 14 Times New Roman kalau penting Latin. Di situ tertulis makalah dipresentasikan pada tanggal 2 November 2020 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Nanti ada simbolnya, kalau dalam konteks ini yang karena saya mengajar di IN Kediri maka saya menggunakan simbol ini. Ditulis oleh siapa, dosen pengampunya ini adalah nama, alamat institusi di mana kita berkarya itu. Terus ada kata pengantar. Kata pengantar idealnya kita dinarasikan ya, tidak menggunakan numbering 1 2 3 seperti itu ya. Ini sebaiknya seperti ini untuk belajar. Manakala nanti artikel ini pada saatnya terkumpulkan dengan banyak tulisan dan akhirnya kita bisa terbitkan, itu kita terbiasa untuk membuat kata pengantar yang sebagaimana banyak dituntut oleh penerbit. Terus kita membuat daftar isi kalau memang makalah kita itu lebih dari 15 halaman. Nanti kalau tidak lebih dari 15 halaman ya kita delete aja kan itu. Ini daftar isi otomatis kan itu. Jadi nanti ini bisa kita buang tuh, daftar isi diperlukan apabila lebih dari 15 ini bisa kita buang ketika saudara sudah membuat makalah. Oke, kita masuk ke sini. Jadi kalau kita saudara perhatikan, ini letak nomor halaman untuk yang halaman awal itu ada di tengah bawah dan menggunakan angka Romawi kecil. Begitu sudah masuk ke badan makalah, ini sudah ganti menggunakan angka Arab. Untuk yang ada tajuk babnya itu tempatnya di tengah bawah, untuk halaman berikutnya itu ada di kanan atas, itu menggunakan angka Arab. Oke ya, seperti itu. Terus di makalah itu tidak ada bab, yang ada adalah seperti ini. Jadi numberingnya ada A, B, C dan gitu. Jadi A itu ada isinya pendahuluan, B itu biasanya isinya terkait dengan paparan data dan pembahasan, yang C terkait dengan penutup kedua kesimpulan dan daftar pustaka. Itu terus yang perlu kita perhatikan bahwa spasinya ini menggunakan 1,5 spasi. Cuman saya sarankan ini saudara jangan menggunakan yang saudara biasanya kalau 1,5 spasi kan kontrol 5 itu ya. Saudara jangan gunakan itu. Saran saya saudara lebih baik menggunakan exactly ini ya, exactly. Kenapa kita menggunakan exactly itu? Kelebihannya kalau di tengah-tengah tulisan ini nanti ada tulisan Arab, satu contoh saudara akan ngetik Arab. Ini kita ganti ke Arabic ya. Nah, ini size fontnya kan sebenarnya 18 itu. Kalau ini misalkan saudara mengetik ke Alhamdulillah gitu misalkan ya, Alhamdulillah ya, ini spasinya masih tetap bagus, masih simetri. Ini berbeda manakala tadi itu saudara menggunakan 1,5 spasi ya, seperti ini kan, itu akhirnya menjadi mekar kan itu. Maka saran saya, walaupun ketentuan di berbagai buku pedoman itu adalah 1,5 spasi, 1 spasi, 2 spasi, itu saudara menggunakan yang exactly. Exactly itu seperti apa? Untuk yang pengetikan menggunakan huruf Latin, Times New Roman, terus size fontnya 12. Untuk 2 spasi itu adalah sama dengan 28 PT. Kalau 1,5 spasi 21 PT, untuk 1 spasi adalah 14 PT. Cara carinya dari sini, dari paragraf. Ini ada line spacing. Saudara pilih yang exactly. Karena ini 1,5 spasi ya, di sini saudara ketik 21 PT. Oke ya itu. Jadi ini nanti tidak mekar-mekar kalau di tengah-tengah itu ada tulisan Arab seperti itu, atau ada simbol-simbol lah, itu tidak mekar seperti itu. Terus kalau ada kutipan ya, kutipan itu ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kutipan yang langsung itu apa? Kutipan yang langsung adalah satu kutipan yang redaksinya sama persis dengan referensi yang kita kutip kan itu, jadi sama persis. Sementara kalau kutipan tidak langsung itu adalah yang redaksi yang ada di referensi yang kita kutip itu tidak sama dengan redaksi yang ada di kutipan kita seperti ini. Jadi yang kita ambil hanya isinya kan itu. Lah, kutipan langsung itu ada 2, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Bedanya berapa?
Kalau kutipan langsung panjang itu adalah 40 kata atau lebih dari 4 baris. Sementara yang kutipan langsung pendek itu adalah kurang dari 4 baris atau kurang dari 40 kata. Cara ngetiknya, kalau kutipan langsung pendek itu menyatu dengan badan karangan, dikasih tanda petik. Dikasih tanda petik seperti ini, dan itu setelah itu adalah referensi. Kalau kutipan langsung panjang itu disendirikan seperti ini, ini menjorok ke tengah 1,2 cm dan spasinya menjadi spasi tunggal tanpa ada tanda petik. Sementara kalau kutipan tidak langsung itu semestinya diawali dengan ini. Cara penulisan kutipan tidak langsung adalah tidak menggunakan tanda petik dan langsung terpadu dengan teks. Caranya adalah dengan menyebutkan nama pengarang yang dikutip, pendapatnya, dan diakhiri dengan catatan kaki atau catatan akhir kan itu. Jadi misalkan ini ya, misalkan kita di sini kita tulis menurut Suprayogo misalkan Prayogo. Nah, caranya adalah terus sampai sini tadi misalkan. Ini sampai sini, nanti di sini diakhiri dengan tanda petik. Caranya gimana? Tanda sitasi atau caranya gimana? Contohnya ini ya. Kita ambilkan ini referensinya. Kita pakai yang view classic view. Terus kita ambilkan yang ini misalkan. Kita klik ini. Ini sudah ada Sudah ada sitasinya kan itu. Jadi seperti itu. Terus ini cara pengetikannya seperti itu ya, dan dari tajuk bab masuk ke tajuk dari baris terakhir dari alinea terakhir masuk ke tajuk subbab ini adalah ada penambahan spasi ya. Penambahan spasinya berapa kita bisa lihat di sini. Ada kita tambah spasinya 12 poin tambahannya kan itu. Jadi biar terlihat manis kan itu. Oke, terus apa yang harus ditulis kan itu? Yang harus ditulis di pendahuluan ini setidaknya ada 3 hal yang ditulis dalam pendahuluan, yaitu latar belakang penulisan makalah, rumusan atau topik bahasan, dan tujuan penulisan makalah. Kan ini saudara bisa baca secara detail seperti ini, dan nanti kalau saudara membuat makalah tinggal aja ini saudara ketik ini latar belakang dan seterusnya kan itu. Jadi saudara tinggal mereplace pengetikan ini dengan isi makalah saudara kan itu, seperti itu. Jadi tadi cara membuat kutipan cara membuat citasi seperti itu. Kalau cara membuat daftar pustaka ini ya, daftar pustaka cukup dengan tadi. Jadi cukup dengan kalau kita contoh tadi ini ya, kita post ya. Kita contohkan daftar pustaka adalah cukup dari Zotero, terus kita klik edit bibliografi. Ini sudah jadi seperti ini kan itu. Kalau kita memang spasi yang seperti ini, oke ya sudahlah itu. Nah, terus catatannya pakai apa? Catatan kaki atau catatan tengah atau pakai catatan akhir kan itu. Semestinya kalau saudara menggunakan Zotero itu cara perpindahannya sedemikian gampang. Kalau ini kan menggunakan catatan tengah tadi ya, catatan tengah. Jadi ini contoh catatan tengah tadi. Ini catatan tengah seperti ini. Kalau ini kita ganti menjadi catatan akhir, cukup dengan ini dokumen preference ini. Saudara klik, terus saudara bisa milih ini Chicago ini. Nah, Chicago full note misalkan. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah menjadi catatan kaki. Catatan kakinya secara otomatis daftar pustakanya sudah mengalami perubahan kan itu. Jadi oleh karena itu yang perlu saudara perhatikan ketika saudara menulis makalah adalah ketentuan dari kampus itu catatannya menggunakan style apa kan itu. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan catatan kaki atau catatan tengah atau catatan akhir, tapi stylenya apa? Karena catatan tengah itu stylenya bermacam-macam. Jadi oleh karena itu gitu caranya kan itu. Jadi itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, di sini sudah saya tulis itu, selama ini penulis makalah lebih banyak tertarik untuk menyajikan data dibanding mendialogkan berbagai teori dan menyajikan bukti-bukti terkini dengan data-data yang dimiliki kan itu. Ini perlu diperhatikan ya. Sehingga ketika saudara memperhatikan panduan yang ada di sini, saya pikir nanti makalah saudara akan berkualitas sangat baik kan itu, sangat baik. Lah, panduan terkait dengan terkait dengan
bagaimana cara mencari literatur-literatur yang terkait, terus bagaimana cara misalkan kalau ada istilah-istilah yang semula dari istilah Arab diketik Latin kan menggunakan transliterasi ya, contohnya seperti ini, Abu Bakar seperti ini, gimana caranya lah itulah. Ini saya sertakan juga kalau saudara ingin mengutip hadis seperti ini kan, itu hadis seperti ini, itu hadis saya contohkan, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Di sini kita ingin mengutip hadis kan, itu caranya ada lagi seperti ini. Oke, kita buka aplikasinya. Nama aplikasinya kita menggunakan Kitab 9 Imam. Di mana kitab? Ini nih. Kita klik ini hadis 9 Imam. Oke, setelah itu klik cari. Ini karena kita akan mencari hadis berarti pakai huruf Arab. Tadi saya mengetik kata-kata Ar-Ruwaibidah ya, Ar-Ruwaibidah. Nah, setelah itu pilih semua, terus klik cari. Nah, ini hadisnya, kita buka ini, terus kita copy, pilih tab blok, terus kita Ctrl C, copy. Akhirnya terus kita buka Microsoft Word kita kan itu. Ini kita tinggal mempaste di sini kan, itu kita paste di sini. Nah, terus kita ganti ini kita menggunakan 18 ya, 18 saja, masih kurang satu huruf. Kita ganti 18, terus spasinya karena ini tulisan Arab kita tidak menggunakan 14 PT ya, tapi kita menggunakan berapa, 28 PT. Nah, seperti ini sudah jadi. Terus kalau kita ingin memberikan referensi ini, hadis ini itu dari mana kan, itu ya, dari mana. Ini ada kata-kata Ar-Ruwaibidah kan itu. Ini saudara bisa memanfaatkan aplikasi yang terkait kan itu. Jadi satu saat akan kita menggunakan Al-Maktabah Al-Fiqh Sunnah Nabawiyah. Ini. Nah, ini. Terus kita ketik. Nah, kita cari aja yang di mutun-mutun. Kita ketik semuanya. Tadi kita buat dulu ya. Tadi dari mana tadi? Dari Ibnu Majah ya, dari Sunan Ibnu Majah. Mestinya kalau kita tidak ingin terlalu lama ya langsung ke Ibnu Majah aja. Sunan dari sini. Ibnu Majah. Nah, ini Sunan Ibnu Majah. Kita tutup, kita ketik Ar-Ruwaibidah ya. Ar-Ruwaibidah. Nah, itu langsung kita klik di sini. Ini hadisnya. Nah, ini hadisnya. Nah, ini. Jadi saya jalan nasi sanatu khadda'at yusaddaqu fiyal kadhibu wa yukadzdzab fiyal shadiqu wa yu'tamanu fiyal khainu wa yukhawwanu fiyal aminu wa yantiqu fiyal ruwaibidah. Qila wa marwaibidah qala ar-rajul tafiu fi amril 'ammah. Jadi ini adalah prediksi Rasulullah bahwa nanti di kemudian hari, ya sekarang sudah terjadi ini kan, itu satu tahun-tahun penuh tipu daya. Yang pembohong dianggap jujur, sementara yang jujur dianggap pembohong. Yang pengkhianat dikasih amanah, sementara yang amanah dikhianati. Dan pada waktu itu ketika ada seperti itu, yang banyak ngomong adalah Ar-Ruwaibidah. Para sahabat bertanya, Ar-Ruwaibidah itu seperti apa? Dijawab Rasulullah, ar-rajul tafiu fi amril ammah, yaitu orang-orang bodoh yang berbicara urusan umat. Dan sekarang ini kan sudah sangat banyak kan yang seperti itulah. Ini hadis ini itu berarti dari Sunan Ibnu Majah. Kita klik ini informasinya. Jadi nama kitabnya Sunan Ibnu Majah, penulisnya adalah Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdillah Al-Qazwini. Ibnu Majah itu
itu beliau lahir tahun 2207 dan wafat 275 Hijriah. Kitab ini Sunan Ibnu Majah itu ada 2 jilid, diterbitkan di Beirut, penerbitnya Darul Fikr. Itu tidak ada tahun terbitnya, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi ini bisa digunakan untuk menjadi referensi kan, itu menjadi referensi. Kalau kita mau mencari dari kitabnya langsung itu membutuhkan waktu yang lama. Lah bagaimana caranya kita memasukkan referensi seperti itu nanti di Zotero? Saudara bisa membaca buku saya Cara Mudah Mengakses Literatur secara online, atau saudara bisa nonton video yang sudah saya buat. Nanti link dari video-video itu nanti saya sertakan dari video penulis template makalah ini kan, itu template makalah, termasuk template makalahnya juga saya akan sertakan di video ini kan itu. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari dari Al-Quran, satu contoh ya dari Al-Quran. Dari sini kita bisa tinggal klik ini sudah saya sertakan dan sudah saya buatkan videonya bagaimana caranya. Jadi klik Quran Kemenak. Misalkan kita mau contoh gini. Di sini ini kita mau ngetik mau mengutip misalkan surat Al-Baqarah ya. Karena kita membuat makalah terkait dengan puasa gitu. Ini 183 ayat 183 yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir itu. Nah, seperti itu. Terus ini sesuatunya sudah benar ini ya, kita klik aja. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Ini tinggal kita blok. Karena memang penulisan kalimiyah itu size fontnya yang untuk Arab itu harus menggunakan tradisional Arabic ya, kita ganti ini tradisional Arabic. Terus spasinya kita ganti ke dalam berapa, ke 28 untuk yang tulisan Arab. Nah, ini sudah muncul ini. Terus ini kita ganti dengan apa, kita terjemahnya fontnya kita ganti menjadi tradisional Arabic, tidak pakai Arial kan itu, karena biasanya pakai tradisional Arabic ya. Seperti ini sudah jadi. Jadi kita mau mengutip ayat, mau mengutip hadis, mau mengutip dari kitab-kitab, mau mengutip dari literatur seluruhnya sudah ada, sudah tersedia dengan lengkap, dan panduannya juga sudah saya buatkan dalam bentuk tutorial video kan itu. Nanti saudara bisa pelajari itu melalui link-link yang saya sediakan melalui video untuk pembuatan makalah ini kan itu. Barangkali sementara itu nanti kalau ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar, atau kalau saudara adalah mahasiswa di YN Kediri bisa ditanyakan langsung ketika ketemu atau ketika di perkuliahan. Saya pikir begitu. Semoga video ini ada guna dan manfaatnya untuk mahasiswa baik S1, S2 atau S3 atau siapapun lah yang akan membuat makalah kan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.